Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maulida. Saya dari kelas 5C, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok 1 mata kuliah evaluasi proyek dengan studi kelayakan proyek kawasan industri Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Kabupaten Muara Enim terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim mengandalkan pertanian terutama perkebunan dalam mendorong perekonomiannya. Sektor pertambangan juga berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Tanjung Enim masuk dalam 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan adanya kawasan industri Tanjung Enim diharapkan mampu berdampak positif terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Ini adalah tabel deskripsi proyeknya. Yang pertama ada nama proyek. Nama proyeknya yaitu Kawasan Industri Tanjung Enim. Total investasi yang ada adalah 45,9 triliun. Skema pendanaannya yaitu oleh BUMN. Lokasinya di Sumatera Selatan, penanggung jawabnya Kementerian Perindustrian. Rencana mulai konstruksinya tahun 2019, rencana mulai operasinya tahun 2021 dan status terakhir adalah masih penyiapan. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian evaluasi proyek kawasan industri Tanjung Enim dilakukan pada tanggal 2 sampai 24 November 2021. Sumber datanya pada evaluasi proyek ini berasal dari data sekunder dan studi pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat, sedangkan studi pustaka diperoleh dari literatur. Metode pengambilan datanya yaitu dokumentasi, yaitu dengan cara data dari situs web pemerintahan, berita, dan jurnal. Analisis data yang pertama ada NPV, ada IRR, dan benefit cost ratio. Manfaat aspek ekonomi dan finansial. Dapat kita lihat di sini ada tabel output, jumlah, harga, dan penerimaan. Ada output urea, gas, produk lainnya, dan totalnya. Ini juga sama, ada input, unit, sama biaya. Inputnya yaitu bahan baku, tenaga kerja, perawatan, dan pemeliharaan. Unitnya kalau bahan baku 4.500.000 ton batu bara, biaya ada total biaya. Manfaat aspek ekonomi dan finansial. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa industri Tanjung Enim yang akan dibangun ini akan menjadi industri hilirisasi batubara pertama dan terbesar di Indonesia. Tentu saja keuntungannya yang akan didapatkan kabupaten ini banyak sekali. Dalam kaitan aspek ekonomi yang akan didapat, yang paling mudah dilihat jika semua rencana ini berjalan akan banyak tenaga kerja lokal terserap. Tabel dan pembahasan dengan asumsi bunga 10,5% dan rata-rata laba bersih per tahunnya sebesar 8 triliun rupiah, maka NPV dalam 20 tahun. Ini adalah tabel hasil pembahasannya, tabel NPV dalam 20 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan NPV dengan asumsi bunga 10,5%, rata-rata laba bersih per tahun sebesar 8 triliun rupiah dan nilai investasi 45,9, maka NPV dalam 20 tahun diperoleh 19,947. Nilainya lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim layak. Untuk hasil perhitungan internal rate of return (IRR) dengan tingkat bunga 12% diperoleh hasil sebesar 14,213. Dari hasil tersebut nilai IRR lebih besar dari 0, maka proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim layak. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil perhitungan benefit cost ratio-nya dengan asumsi bunga 10,5%, rata-rata laba bersih per tahun sebesar 8 triliun rupiah dan nilai investasi 45,9, diperoleh hasil sebesar 3,154. Nilai benefit cost ratio lebih besar dari 0, maka proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim layak untuk dilaksanakan. Kesimpulannya, perhitungan NPV menunjukkan hasil sebesar 19 miliar yang berarti lebih besar dari 0. Pembangunan kawasan industri Tanjung Enim yang telah dilaksanakan secara ekonomis
proyek ini layak. Berdasarkan perhitungan benefit cost ratio, kawasan Tanjung Enim layak untuk dilaksanakan. Dan berdasarkan perhitungan IRR, kawasan Tanjung Enim layak untuk dilaksanakan. Ini adalah implikasi dan kesimpulannya. Kawasan industri Tanjung Enim menjadi industri dihilirisasi pertama dan terbesar se-Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dari hasil di atas dan dari hasil perhitungan NPV, internal rate of return, benefit cost ratio, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim layak untuk dilaksanakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.